Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Pernahkah kalian melihat nyamuk berdiri di atas air? Coba perhatikan kaki-kaki dari nyamuk tersebut. Nyamuk tersebut seolah-olah berdiri di atas suatu permukaan yang elastis, padahal yang diinjak adalah lapisan dari air. Sama halnya dengan peristiwa silet tadi ya. Nah, kedua peristiwa ini membuktikan bahwa lapisan dari air itu memiliki suatu tegangan sehingga bisa menahan nyamuk dan juga silet. Nah, bagaimana konsep fisikanya kita bahas dalam video ini ya. Apa yang terjadi di permukaan air? Mari kita lihat secara lebih dekat. Nah, inilah molekul-molekul yang menyusun air di dalam wadah tadi. Jika diperbesar akan tampak seperti ini. Partikel-partikel yang membentuk cairan terus-menerus bergerak secara acak. Mereka diatur secara acak juga. Kita dapat menganggap partikel-partikel yang berada di lapisan teratas itu membentuk suatu permukaan. Bagaimana gaya tarik antar molekul mempengaruhi permukaan? Perhatikan panah kuning berikut. Partikel yang berada di bawah permukaan mengalami interaksi gaya dari segala arah sehingga terjadi kesetimbangan. Sedangkan molekul-molekul di permukaan mengalami resultan gaya tarik ke arah bawah karena tidak ada molekul-molekul air di atas permukaan yang mampu mengimbangi tarikan tersebut. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Ya, molekul-molekul permukaan akan semakin rapat hingga membentuk struktur kulit permukaan dengan jarak antar molekul yang lebih dekat dibanding molekul-molekul di bawahnya. Dan permukaan molekul tersebut juga membentuk permukaan yang lebih halus daripada yang bisa kita bayangkan dari sebuah pergerakan molekul yang acak. Gaya antar molekul ini jugalah yang menjelaskan mengapa air membentuk bulat sferis atau droplet. Hal ini dikarenakan molekul-molekul yang berada di permukaan tertarik menuju pusat sehingga dia membentuk suatu bulatan.
Nah, seperti yang kalian simak tadi ya, ini gambaran dari gaya antar molekul di dalam sebuah fluida. Nah, di sini misal ini adalah air. Kemudian kalian perhatikan tanda panah yang merah. Nah, karena di sini yang berinteraksi adalah partikel sejenis, maka gaya interaksinya bisa kita sebut sebagai gaya kohesi. Jadi gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Nah, kemudian apakah di sini apakah di molekul yang berada di atas permukaan tidak ada gaya interaksi dengan permukaan atasnya? Sebenarnya ada. Karena di sini ada batasan ya, batas antara udara dan air. Nah, sehingga di sini terjadi interaksi antara molekul air dan molekul udara. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya adesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Maka, yang akan terjadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa kalau gaya kohesi itu terjadi pada tiap molekul di dalam bulk atau yang di bagian dalam fase. Fase itu adalah ini, fase air ya. Kemudian gaya kohesi juga terjadi di permukaan. Nah, tetapi karena interaksi gayanya berbeda antara yang di atas permukaan dan di bawah, maka kesetimbangan yang terjadi juga berbeda. Nah, karena gaya kohesi permukaan itu lebih dominan dibanding dengan gaya adesinya terhadap udara ya, sehingga permukaan cairan itu lebih tertarik ke arah dalam. Nah, inilah yang menimbulkan tegangan permukaan atau surface tension. Nah, seperti inilah gambaran ketika nyamuk tadi berada di atas permukaan air. Dan juga kalau misalkan ada benda-benda kecil lainnya yang bisa terapung. Sebenarnya itu bukan terapung ya, karena kalau misalkan terapung itu ada sedikit bendanya atau volume bendanya yang tercelup. Sedangkan untuk kasus terkait dengan tegangan permukaan, bendanya tidak sampai masuk ke dalam air karena dia tertahan di permukaan. Seperti itu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi semisal benda itu tidak terlalu besar sehingga masih bisa ditahan oleh tegangan permukaan. Dia akan mengambang di atas air seperti nyamuk atau silet tadi ya. Oke, ini kita masuk ke konsep fisikanya ya. Nah, di sini untuk tegangan permukaan itu dapat diartikan sebagai besar gaya yang dialami pada permukaan zat cair per satuan panjang. Ini definisi besaran tegangan permukaan. Nah, untuk percobaannya itu seperti yang ada di gambar ini ya. Ini ada kawat dengan 3 sisi yang tetap, kemudian 1 sisi yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian di sini ada selaput sabun yang dibentuk oleh daerah ABCD ini ya. Jadi ini adalah lapisan sabun. Kemudian AD ini diregangkan dengan gaya F yang bekerja melawan tegangan permukaan sabun. Jadi karena di sini ada berat ya. Ini digantung sebuah benda atau diberikan gaya yang melawan tegangan permukaan, arahnya ke bawah. Nah, jika F dihilangkan, maka sisi AD akan kembali ke atas karena tegangan permukaan. Nah, untuk tegangan permukaan secara matematis kita tuliskan seperti ini ya. Secara matematis, tegangan permukaan dapat kita tuliskan sebagai F per L ya, atau per D juga bisa. Nah, F di sini adalah gaya, sedangkan untuk L-nya itu adalah panjang permukaannya. Nah, semisal di sini ada kawat U seperti yang tadi ya.
yang bebas digerakkan, maka ketika kita berikan kawat ini kita masukkan ke dalam sabun, kemudian kita berdirikan secara vertikal seperti ini. Nah, maka L di sini tidak akan jatuh karena kawat ini tertahan oleh tegangan permukaan dari lapisan sabun. Nah, maka ketika terjadi kesetimbangan di sini akan berlaku resultan gayanya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga F akibat tegangan permukaan dan berat dari kawatnya itu sama. Nah, semisal kita diminta untuk mencari berapa berat kawatnya, maka bisa kita tuliskan W sama dengan F. F-nya adalah tegangan permukaan dikali panjang permukaan atau L. Nah, tetapi di sini L itu adalah ini ya. Nah, padahal panjang permukaannya karena tegangan ini adalah tegangan gayanya itu adalah tegangan permukaan untuk yang sisi sini dan sisi sini, ya kan? Maka panjang L-nya bukan L ini, tetapi 2L. Karena panjang yang sisi sini dan sisi sini. Nah, karena tegangan permukaannya akibat gayanya sepanjang itu, gitu. Maka, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, atau 2 tegangan permukaan kali L. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu berat dari kawat, kemudian kita tidak tahu nih tegangan permukaan lapisan ini berapa. Jadi ini bisa juga kita gunakan untuk mencari berapa sih tegangan permukaan dari suatu fluida. Nah, di sini kalau di sini ini kan lapisan air ya. Nah, maka bisa juga kalau misalkan ini adalah M kali G, kemudian di sini adalah 2 kali tegangan permukaan kali L, maka tegangan permukaannya adalah M kali G per 2L, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan nih, mengapa deterjen sering digunakan untuk mencuci pakaian agar pakaian menjadi bersih? Jawabannya, karena tegangan permukaan dari air itu sangatlah tinggi. Sehingga kalau misalkan hanya ada air, dia tidak akan bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di air, yang ada di dalam pakaian. Seperti itu. Maka kita butuh deterjen untuk mengurangi tegangan permukaan dari fluidanya. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, coba kalian cari tahu sendiri. Oke, kita masuk ke contoh soal. Suatu zat cair berada dalam bejana memiliki tegangan permukaan sebesar 20 Newton per meter. Membentuk suatu permukaan dengan jari-jari 3,5 cm. Tentukan gaya tegangan yang ditimbulkan zat cair tersebut. Nah, ini berarti ini gayanya ya, bukan tegangannya. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah tegangan permukaan.
yaitu 20 Newton per meter. Kemudian jari-jarinya itu adalah 3,5 cm. Yang ditanyakan adalah gaya. Atau F ya. Nah, oke, yang pertama, berarti kan karena di sini yang diketahui adalah R, kita cari dulu L-nya atau panjang permukaannya. Kadang bisa dituliskan juga dengan D. Gitu ya. Nah, karena bentuknya bejana dengan jari-jari, berarti kan ini lingkaran ya permukaannya seperti ini. Nah, maka panjang permukaannya itu adalah keliling dari lingkaran karena berbentuk lingkaran. Maka kita bisa tuliskan D-nya atau L-nya adalah 2πr. Oke. Tadi kan F itu sama dengan tegangan permukaan dikali D-nya atau L ya. Maka kita bisa tuliskan tegangan permukaan dikali 2πr. Nah, maka tinggal kita masukkan tegangan permukaannya 20 ya. Kemudian Pi-nya bisa menggunakan 22/7. Oke, jangan lupa ini kita ubah ke meter. Berarti tinggal dikali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini kali 3,5 kali 10 pangkat min 2. Ini 7 habis ya, tinggal 2. 2 ini juga habis. Maka tinggal 20 dikali 2 atau 44 dikali 10 pangkat min 1 atau 4,4 Newton. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke meniskus. Perhatikan air raksa dan air berikut ya. Nah, di sini untuk air raksa dia membentuk cembung, meniskus cembung, sedangkan untuk air dia membentuk meniskus cekung. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, ini kaitannya juga dengan gaya adesi dan kohesi. Tadi ya, gaya kohesi adalah gaya antar molekul sejenis, sedangkan adesi adalah gaya antar molekul tidak sejenis. Nah, pada air, gaya kohesinya itu lebih kecil dari adesi. Nah, gaya adesi di sini yang dimaksud adalah dengan tabung kacanya ya. Jadi gaya adesi antara air dan kaca itu lebih besar daripada gaya kohesi airnya. Nah, sehingga air yang dekat dengan kacanya dia akan tertarik ke atas. Nah, sehingga akan membentuk cekungan gitu ya, atau sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat karena kan dia naik ya, airnya di pinggirnya itu naik. Nah, sehingga sudut kontaknya itu antara ini kacanya dengan garis permukaannya. Nah, sedangkan untuk air raksa itu yang terbentuk adalah meniskus cembung. Nah, ini terjadi karena gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi. Nah, sama halnya dengan yang air tadi, gaya adesinya itu adalah gaya antara molekul raksa dengan molekul kaca pada tabung reaksi ini. Seperti itu ya. Nah, di sini karena gaya kohesinya lebih besar, maka raksa ini cenderung membentuk meniskus cembung karena dia tertarik ke bawah gitu ya. Jadi dia lebih tertarik ke air raksanya, sehingga yang di pinggir-pinggir ini justru ke bawah bukan ke atas gitu ya. Nah, untuk meniskus cembung maka sudut kontaknya itu lebih besar dari 90 derajat. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kita tarik garis permukaan yang
kontak dengan tabung atau kaca itu seperti ini, sehingga tetanya ini kan bisa dilihat ini lebih besar dari 90 derajat atau membentuk sudut tumpul. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, dan suka video ini. Sampai jumpa di video